Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perangkat jaringan komputer. Ada beberapa perangkat pada jaringan komputer yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar terminal, di mana di sini bisa berupa PC ataupun server. Kita dapat melihat ilustrasi pada gambar yang ada di layar. Pada gambar sebelah kiri itu terdapat dua buah komputer, di mana topologi pada jaringan ini merupakan topologi peer-to-peer. Nah, pada topologi peer-to-peer itu kita tidak memerlukan switch. Jadi di sini peran dari switch itu tidak terlalu penting. Kemudian kita lihat pada gambar di sebelah kanan, itu PC-nya lebih dari satu. Oleh karena itu, untuk menghubungkan komputer pada topologi jaringan yang ada pada gambar yang sebelah kanan ini, kita memerlukan switch. Karena switch itu cenderung langsung terhubung ke komputer. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pola pengiriman paket. Jadi, pola adalah bagaimana paket itu dikirimkan. Nah, di sini ada 3 jenis pola pengiriman untuk paket. Yang pertama itu adalah unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Unicast itu maksudnya adalah satu ke satu. Satu ke satu di sini berarti satu komputer. Di sini ada misalnya komputer A mengirimkan paket ke komputer yang lain. Nah, untuk multicast adalah pola pengiriman paket dari satu komputer ke beberapa atau ke satu kelompok yang sama. Jika kita lihat di gambar kedua ini, komputer A mengirimkan paket ke komputer B dan C. Kemudian ada yang namanya pola pengiriman broadcast. Nah, kalau broadcast itu pengiriman data atau paket dari satu komputer itu ke semua komputer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai broadcast domain. Jadi, di sini domain itu merupakan wilayah. Jadi, definisi dari broadcast domain adalah wilayah penyebaran paket broadcast. Nah, perangkat switch itu tidak dapat menghentikan paket yang dikirimkan secara broadcast. Maka, paket broadcast hanya dapat dihentikan dengan perangkat router. Perangkat router di sini adalah sebagai pembatas. Kenapa kita membahas tentang broadcast domain? Karena dalam jaringan komputer kita tidak akan lepas dari istilah broadcast domain. Karena nanti dalam perencanaan pengalamatan IP kita harus tahu dulu berapa kebutuhan dari network address dalam jaringan komputer. Jadi dasarnya itu adalah broadcast domain ini. Jadi pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya istilah broadcast domain. Nah, dengan tahu broadcast domain, maka kita akan tahu berapa kebutuhan dari network address tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti pada pola pengiriman broadcast itu jika paket dikirimkan dari PC1 ke misalnya ke PC2, maka si switch ini akan meneruskan paket broadcast tersebut. Nah, yang bisa menghentikan paket broadcast tadi hanya perangkat router.
gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan jumlah broadcast domain? Nah, untuk menentukan berapa jumlah broadcast domain, itu kita harus lihat dulu. Yang kita lihat di sini siapa? Perangkat routernya. Berapa perangkat aktif yang terhubung ke router? Nah, kita coba ya. Kalau kita lihat di sini, untuk wilayah yang pertama itu di sini ada R1, ada R2, R3, R4 dan R5. Kita lihat di sini untuk broadcast domain yang pertama itu, nah, kita lihat ya, ini adalah broadcast domain yang pertama. Kita lihat lagi interface lain yang terhubung ke router. Nah, ini adalah wilayah yang kedua. Yang ketiga yang mana? Dari R1 ke R2. Nah, ini ya. Ini adalah yang ketiga. Kemudian dari R2 ke R3. Setelah itu mana lagi? Dari R2 ke S4. Kemudian ke R5. Nah, ini adalah wilayah yang ke-5. Nah, kemudian dari R4 ke PC4 itu adalah wilayah yang ke-6. Jadi ini adalah wilayah yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang ke-6. Jadi untuk menentukan jumlah broadcast domain itu yang kita lihat adalah perangkat routernya. Kita lihat berapa perangkat aktif yang terhubung ke router. Kemudian kita lihat interface routernya berapa yang dihubungkan dengan perangkat yang lain. Itu ya. Nah, jadi apa sih hubungannya switch dengan layer OSI? Jadi perangkat switch ini terletak pada lapisan kedua pada layer OSI. Yang kita tahu layer OSI itu terdiri dari 7 lapisan ya. Lapisan pertama itu adalah lapisan fisik, kemudian yang kedua adalah data link, yang ketiga itu network, yang keempat itu transport, yang kelima itu session, yang keenam itu presentation, dan yang ketujuh ada application. Jadi kita lihat layernya itu mulai dari bawah ya. Jadi si perangkat switch ini terletak di layer kedua. Maka protokol yang digunakannya adalah protokol Ethernet. Nah, jadi perangkat lain atau perangkat switch ini sering disebut sebagai Ethernet switch, ya. Nah, untuk perangkat router itu menggunakan protokol IP atau Internet Protocol, dan si router ini terletak di layer ketiga yaitu di network layer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perangkat router. Jadi, router adalah perangkat yang bekerja di layer network. Tadi kita sudah lihat ya. Jadi, kata kuncinya router itu bekerja di layer network. Jadi, si router ini akan meneruskan paket ke wilayah network yang berbeda. Wilayah network yang berbeda atau wilayah jaringan yang berbeda. Kalau kita lihat di gambar ini ada jaringan A, ada jaringan B, dan ada jaringan C. Jadi, si router ini akan membagi wilayah jaringan, ada jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Nah, kita lihat di sini ada dua router, ada R1 dan ada R2. Setelah itu, si router ini akan memilihkan rute yang terbaik ke tujuan. Jadi, kalau seandainya nanti ada PC1 mau mengirimkan paket ya ke PC2 misalnya. Jadi nanti si paket ini akan diteruskan dulu ke router.
Jadi nanti kalau misalnya di sini ada satu jaringan lagi gitu ya, ada satu jaringan lagi, misalkan jaringan D misalnya, nanti si router ini akan memilihkan jalur mana yang terbaik gitu. Sampai nanti si paket sampai ke PC 2. Nah, nanti router terakhir yang akan bertugas meneruskan paket ke komputer tujuan. Jadi nanti kalau di sini router terakhirnya adalah si R2 ini, maka nanti si R2 lah yang akan meneruskan paket ke PC 2 atau PC tujuan. Nah, jadi fungsi router itu adalah sebagai penghubung antar wilayah jaringan komputer. Pada gambar ini yang dihubungkan adalah wilayah jaringan A dengan wilayah jaringan B. Jadi si router ini membagi jaringan komputer. Nah, kemudian router juga mengisolasi wilayah broadcast. Jadi kalau misalnya di sini PC1 ingin mengirimkan paket, maka dia akan diteruskan ke switch 1, kemudian dia kirim ke PC 3, kemudian switch meneruskan ke PC 2 juga. Nah, tapi nanti sampai ke router, maka data tadi tidak dikirimkan lagi, maka akan dibatasi oleh router paket tadi yang diteruskan dari PC 1. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan jumlah wilayah jaringan? Kalau kita lihat pada gambar di sini, untuk wilayah pertama itu, kita lihat dulu tadi kata kuncinya, si router akan membatasi wilayah jaringan yang berbeda. Berarti, kalau kita lihat di sini perangkat yang aktif itu, dari R1 ini, yang pertama itu ada ini ya. Nah, jadi kalau PC1 ingin mengirimkan data nanti dengan adanya router, maka wilayah jaringannya akan dibatasi. Ini merupakan wilayah pertama. Kemudian dari R1 ke R2 itu adalah wilayah yang kedua. Kemudian dari R2 ke PC3 itu adalah wilayah yang ketiga. Kemudian dari R1 ke R3 itu adalah wilayah yang keempat. Ya. Dari R2 ke R3 itu adalah wilayah yang kelima. Kemudian dari R3 kalau dia meneruskan ke switch 2, maka switch 2 kalau di pola broadcast akan tetap meneruskan data ke R4 dan ke R5, maka ini merupakan wilayah yang ke 6. Nah, kenapa dari R5 atau R4 ini tidak dihitung lagi? Karena dia sudah sampai di sini ya. Tidak ada lagi, kalau kita lihat di gambar ini, si R5 sama R4 ini hanya terhubung ke satu perangkat ya. Itu perangkat yang dikirimkan dari switch 2 ke R4 ataupun ke R5. Jadi jawabannya ada 6 wilayah jaringan. Jadi kata kuncinya untuk menentukan jumlah wilayah jaringan adalah kita lihat berapa interface aktif yang terhubung ke router. Itu ya. Nah, jadi fungsi lain dari router ini adalah untuk mengelola informasi rute di dalam tabel routing ketika diaktifkan protokol routing. Jadi di dalam router itu terdapat tabel routing. Jadi tabel routing ini biasanya isinya alamat IP ya, alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Jadi nanti setelah itu router akan memilih rute terbaik dan akan meneruskan paket ke tujuan. Nah, kemudian fungsi router yang lain adalah untuk menghubungkan antara jaringan private dan jaringan public.
Jadi untuk menghubungkan jaringan private dengan jaringan publik ini akan menggunakan mekanisme yang namanya NAT atau Network Address Translation. Nah, jaringan publik di sini maksudnya adalah jaringan internet. Jadi kalau misalnya kita ada di labor komputer, nah di labor komputer itu merupakan jaringan private, ya. Contoh lainnya apa jaringan private? Seperti jaringan yang ada di kantor gitu ya, yang di mall, nah itu merupakan jaringan private. Jadi untuk bisa menghubungkan jaringan private ini ke jaringan publik yang yaitu internet tadi, kita harus menggunakan perangkat router. Jadi si jaringan private ini dengan menggunakan mekanisme NAT tadi seolah-olah nanti si router akan membuat jaringan private tadi menjadi jaringan publik. Karena kalau jaringan private langsung ke publik itu tidak bisa, makanya si router tadi akan menghubungkan antara jaringan private dengan jaringan publik. Nah, untuk tugasnya ini adalah bagaimana menentukan jumlah wilayah jaringan dari gambar. Jadi ini ada gambar pertama, silakan Anda tentukan berapa jumlah wilayah jaringannya. Tuh boleh ya dengan cara di screenshot kemudian ditandai, misalnya ini wilayah 1 gitu ya, ini wilayah 2 gitu. Nah, kemudian gambar kedua juga seperti itu, silakan ditentukan jumlah jaringannya atau wilayah jaringannya. Gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke perangkat jaringan ya, yaitu firewall ya. Jadi firewall ini berfungsi untuk membuat komunikasi antar wilayah jaringan menjadi lebih aman. Jadi cara kerjanya, jadi si firewall ini akan memonitor paket atau menginspeksi paket mana yang boleh diteruskan dan mana yang tidak boleh diteruskan. Jadi nanti firewall ini juga akan membatasi dan memodifikasi data yang dikirimkan ke dalam jaringan. Nah, jadi si firewall ini nanti akan mengisolasi jaringan dengan menerapkan mekanisme keamanan tertentu, misalnya menggunakan IP. Jadi mekanisme di sini adalah mekanisme access control list. Jadi nanti si firewall ini, ya ini ya firewallnya. Misalnya si PC1 sudah di set IP-nya 192.168.10.1. Kemudian si PC2 IP-nya 192.168.10.10.2. Nah, nanti dengan mekanisme access control list ini, si firewall akan membuat list ya dari kedua IP PC ini. Kalau seandainya nanti ditentukan PC1 akan diizinkan, maka ketika PC1 akan mengirimkan paket akan dibolehkan oleh si firewall. Dan di sini untuk PC2 itu tidak diizinkan ya. Jadi ketika PC1 ingin mengakses web server, maka akan dibukakan aksesnya oleh si firewall. Sementara untuk PC2 ketika ingin mengakses web server, itu aksesnya tidak akan dibuka. Kemudian fungsi firewall yaitu untuk menyediakan mekanisme autentikasi. Nah, misalnya di sini ada PC1 ingin mengakses web server. Jadi nanti si firewall ini masang atau menggunakan database untuk si PC menginputkan dulu username dan passwordnya. Jadi nanti si firewall ini nanya dulu ke si PC1 apa username-nya, apa passwordnya. Jadi kalau seandainya si PC1 menjawab username dan password tidak sesuai dengan yang disediakan oleh firewall, maka PC1 tadi tidak bisa mengakses web server. Itu ya. Nah, perangkat selanjutnya yaitu perangkat wireless ya. Perangkat di sini
merupakan perangkat access point. Jadi dalam jaringan itu ada yang namanya perangkat access point, yaitu untuk menghubungkan jaringan tanpa kabel. Jadi untuk access point ini ada yang sifatnya fat access point dan fit access point. Kalau dilihat pada gambar ini apa perbedaannya? Kalau kita lihat di sini access point-nya ada satu ya, yang di gambar berikutnya yang di sebelahnya ini ada 3 access point. Jadi kalau yang fat access point itu untuk mengkonfigurasikan access point-nya itu dilakukan secara manual. Jadi kalau yang fit access point itu untuk mengkonfigurasikannya itu dilakukan oleh yang namanya access controller ya. Karena ini biasanya kalau fit access point ini dipakai di jaringan yang berskala besar. Kalau misalnya kita di rumah itu kalau memasang IndiHome misalnya itu kan cuma pakai satu access point ya. Tapi kalau misalnya di jaringan yang skala besar seperti di mall, kemudian di kampus itu pasti access point-nya lebih dari satu. Jadi untuk mengkonfigurasi satu-satu access point itu akan memakan waktu. Makanya untuk skala besar itu biasanya menggunakan access point dengan jenis fit access point. Nah, untuk perbedaannya kita bisa lihat pada tabel berikut. Jadi, perbedaan antara fat access point dan fit access point itu ada pada fungsi, jaringan, kemudian manajemen, dan skenario aplikasinya. Jadi, pada intinya untuk fat access point itu digunakan pada jaringan yang skalanya kecil, dan untuk fit access point itu digunakan pada jaringan yang menggunakan skala besar. Itu ya. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.